Oke, mari kita lanjutkan kembali. Jadi setelah kita membuat fungsi pilihan menu ini berjalan, selanjutnya kita akan masuk ke fitur utama. Yang pertama adalah input data buku. Nah, di input data buku ini seperti yang kita rencanakan, jadi data yang telah kita input itu akan kita simpan gitu ya dalam bentuk txt gitu ya. Jadi database-nya ini berupa file gitu ya, file yang berformat .txt gitu. Nah, file .txt ini sering teman-teman jumpai gitu ya ketika teman-teman itu membuat atau mengetik sesuatu di Notepad. Lalu teman-teman menyimpan file tersebut, maka akan berformat .txt. Nah, seperti itu pula database atau hasil input data kita nantinya. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan database yang seperti itu? Karena kita itu menggunakan sebuah sistem tentunya akan berulang-ulang kan ya. Jadi setiap yang kita input itu agar tidak hilang, jadi kita perlu menyimpannya dalam bentuk database. Masa kita membuat sebuah aplikasi, kita mengetikkan sesuatu atau membuat sebuah dokumen, kemudian kita close aplikasinya, aplikasi tersebut atau data yang telah kita buat sebelumnya akan hilang. Itu kan akan membuang-buang waktu atau akan membuat kita itu seperti mengerjakan hal yang percuma gitu ya. Nah, oleh karena itu database itu sangat penting gitu ya untuk menyimpan data. Oke, itu introduction dari database. Kita langsung mulai aja ya, mulai di input data buku. Oke, sebelum input data buku, kita akan mendeklarasikan variabel-variabel gitu ya, variabel dari buku itu sendiri. Jadi variabel itu seperti atribut gitu ya, atau keterangan-keterangan yang ada di dalam sebuah buku. Misalnya nih, kalau buku itu kan punya beberapa keterangan, misalnya ada judul buku, kemudian pengarangnya, tahun terbit, kemudian stoknya berapa, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang nanti akan kita bikin variabel-variabelnya gitu ya. Oke, kita membuat variabel ini menggunakan struct ya. Jadi struct ini kalau teman-teman belum pernah menggunakannya, dia ini seperti array gitu ya. Cuman bedanya itu dia ini menyimpan banyak variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, kalau array itu hanya satu tipe data. Kalau integer ya integer tok gitu ya. Nah, kalau struct ini dia bisa menyimpan misalnya ID gitu ya, integer ID, kemudian string judul buku, kemudian string nama pengarang buku, pengarang buku. Setelah itu bisa juga kita bikin apa ya namanya, stoknya ya, integer stok gitu ya, stok buku. Nah, ini informasi-informasi yang ada di dalam sebuah buku gitu ya. Oke, setelah kita mendeklarasikan variabel seperti ini, kita baru bisa menggunakan struct ini. Kita ubah dia jadi tipe data gitu ya. Jadi buku kita namai dengan variabel m gitu ya. Nah, jadi gini, m ini merupakan variabel dari tipe data buku. Tipe data buku ini kita buat dari struct ini ya. Jadi buku ini awalnya bukan tipe data gitu ya. Kemudian kita buat melalui struct ini gitu. Nah, struct ini di dalamnya ada banyak lagi variabel gitu ya dengan tipe data berbeda. Jadi si M ini nantinya akan bisa mengakses setiap variabel-variabel yang ada di dalam struct ini gitu. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat input data buku. Nah, input data buku ini kan
fitur pertama gitu ya, fitur yang pasti nantinya dalam imajinasi saya ketika kita masuk ke input data buku langsung akan disodorkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, atau form-form yang akan si user itu isi gitu. Misalnya nih, tulis sekarang ini fitur input, ini ya, input data buku 3. Habis itu kita si out gitu ya, si out, masukkan ID buku. Jangan lupa kita pakai tanda petik gitu ya, inline. Kemudian kita siin-kan gitu ya, kita siin-kan itu MID gitu ya. Nah, MID ini apa? Jadi MID itu apa? Jadi kan sebelumnya telah kita buat nih struct buku, kemudian kita deklarasi ulangkan struct buku ini jadi M gitu ya, variabel M. Nah, maksudnya M.id ini, jadi kita ingin input data M ini gitu. Nah, data M ini kan ada banyak nih, ada ID, ada judul buku, ada pengarang, ada stok buku. Nah, yang mau kita input itu atau yang mau kita isikan nilainya itu adalah ID gitu. Jadi input data buku yang mana? Data buku ID atau ID bukunya gitu. Oke, lanjut. Si out, kemudian masukkan judul buku gitu ya, kemudian inline. Habis itu kita siin lagi gitu ya, siin-kan M judul buku, kemudian si out lagi, masukkan pengarang buku gitu ya, inline lagi, kemudian siin pengarang buku, inline gitu ya. Kemudian kita si out kan lagi, masukkan jangan lupa masukkan stok buku ya, stok buku gitu. Kita input m.stock buku. Oke, jadi seperti ini. Jadi jadi alur programnya itu, pertama programnya akan menampilkan cop, kemudian pilihan menu, habis itu programnya akan menyuruh kita ya masukkan gitu ya, pakai kata atau kalimat masukkan pilihan menu. Nah, si user akan memilih nih dari 7 menu di atas, dia misalnya memilih angka 1. Angka 1 kan input data buku. Nah, input data buku ini setelah dipilih akan menampilkan tampilan yang seperti ini gitu. Oke, kita akan coba. Oke, ada error ya. Jadi errornya itu, ini error ya. Jadi siin itu nggak perlu ada inline ya. Oke, jangan lupa langsung titik koma. Coba jalanin. Si out. Salah operator. Oke. Jadi ingat ya, kalau si out itu ke kiri, si in itu ke kanan. Oke, kita jalankan. Oke, tampilannya seperti ini. Dia akan menyuruh kita masukin angka, misalnya angka 1. Set. Nah, ini angka 1 kan input data buku nih. Coba kita disuruh masukin ID buku oleh sistemnya. Misalnya ID bukunya 21. Nah, kemudian enter. Kita disuruh lagi masukin judul buku. Misalnya judul bukunya berani tidak disukai gitu. Kemudian kita enter lagi. Nah, masukkan pengarang buku. Masukkan stok buku. Oke, di sini
sepertinya ada error. Jadi errornya itu atau bugnya itu, si apa yang kita inputkan itu tidak bisa memiliki spasi gitu ya. Jadi tidak mau memiliki spasi atau tidak lebih dari 2 kata gitu ya. Coba kita ulangi yang satu kata. Misalnya pilihan menu 1, kemudian ID buku 21, masukkan judul buku Rindu misalnya. Kemudian masukkan pengarang buku Nasution. Misalnya masukkan stok buku 23. Oke. Sudah bisa jalankan, namun secara keseluruhannya atau secara finalnya belum selesai ya, masih ada bug seperti tadi. Oke, setidaknya imajinasi kita udah bisa jalan di codingan gitu. Oke, ini baru tampilan di sisi si user ya, tampilan untuk menginput data saja gitu ya. Jadi belum ada sampai ke benar-benar apa yang kita input ini ke save gitu ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperbaiki tampilannya dulu. Jadi di sini itu nggak perlu ada inline ya. Jadi satu baris aja, kemudian dikasih slash t seperti ini. Ini artinya adalah ngetab gitu ya, ngetab. Kalau di Word itu ngetab dia. Jadi spasi yang banyak itu gitu. Jadi ngetab. Kenapa perlu ada slash t gitu? Jadi nanti itu biar tampilannya itu rata gitu ya, nggak maju yang satu mundur yang satu gitu ya, jadi sama-sama rata. Coba kita buka. Oke, masukin 1. Nah udah kan. Nah misalnya di bukunya 21 Rindu Nas, kemudian stok buku 23 32. Oke, jadi berkat kita menambahkan slash t, jadi input datanya akan atau tampilan itu lebih rata seperti ini ya, titik komanya, kemudian kita hapus inline-nya jadi naik ke atas gitu ya, jadi sebaris gitu. Instruksi masukkan ID-nya dengan apa yang kita input jadi satu baris gitu. Sekarang yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana apa yang kita input itu bisa ke save dengan file txt tadi ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke simpan data yang sudah kita input, kita akan memperbaiki lagi tampilannya. Yang mana setelah kita masukin nih angka 1 nih. Nah, seharusnya mulai dari pilihan menu sampai selamat data ini kita hilangkan gitu ya, kita hilangkan agar nanti setelah kita pilih menu 1 hanya tampilan input data buku yang masuk gitu. Nah, cara hilangkannya itu dengan menggunakan sistem gitu ya, sistem dot, bukan dot ya, tapi dikasih tanda kurung kemudian cls. Nah ini maksudnya itu adalah ketika kita memilih angka 1, maka sistem akan mengclear gitu ya, mengclear tampilan sebelumnya. Nah tampilan sebelumnya ini kan yang atas ini nih, semua tampilan yang ini akan dihilangkan dari layar tampilan. Jadi dia akan hanya menampilkan tampilan si input data buku aja gitu. Oke, jadi untuk menggunakan sistem seperti ini kita perlu memanggil library ya. Jadi include-nya itu stdl. Nah ini seperti ini ya. Jadi ayo coba kita keluarkan yang ini dulu, kita run. Oke, kita pilih 1. Nah seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita klik 1, dia akan menghapus semua tampilan sebelumnya atau menghilangkan semua tampilan sebelumnya dan menampilkan tampilan yang telah kita pilih. Oke, jadi seperti itu. Oke, lanjut, kita akan membuat apa yang kita input itu bisa di save gitu ya. Jadi create data, create buku gitu ya, create buku.
Nah, create buku ini merupakan sebuah fungsi gitu ya, yang kita akan buat nanti. Mungkin kita buat dulu ya, buat di atasnya, di atas ini, create buku. Jadi kita menggunakan void ya, jadi void itu tidak akan mengembalikan nilai. Nah, di create buku ini kita akan menulis beberapa baris program yang berguna untuk menyimpan apa yang telah kita input gitu ya. Jadi kita di sini menggunakan library fstream gitu ya, fstream yang kita kasih nama sdata gitu ya. Jadi variabel dari fstream ini adalah sdata. Kemudian sdata kita open kan gitu ya, open. Nah, ini merupakan bawaan dari fstream. Nah, kita open itu berupa buku gitu ya, buku.txt. Nah, kita buat nama filenya ini juga nanti akan ada gitu ya di dalam struktur program kita. Nah, struktur program kita kan seperti ini, sistem perpustakaannya. Nanti akan ada file baru gitu ya, yang tulisannya atau nama filenya itu buku.txt sesuai dengan nama yang telah kita tulis di sini gitu. Oke, setelah kita memberi nama filenya gitu ya, buku.txt ini, kemudian kita ingin mengisi file ini ya sesuai dengan inputan yang telah kita isi sebelumnya gitu ya, yang ada di case 1 ini. Jadi caranya adalah sdata gitu ya, sdata, kemudian kita kayak cout gitu ya, kita men-coutkan apa yang kita tulis, misalnya mid gitu ya, mid itu kemudian endline. Nah, jadi kita ingin men-coutkan mid yang telah kita tulis sebelumnya di sini ini, kan kita input dulu nih. Nah, setelah kita input, kita keluarkan gitu ya, atau kita tulis inputan kita itu ke dalam sdata. Nah, sdata ini adalah buku.txt tadi gitu. Oke, selanjutnya buat hal yang sama dari judul kemudian sampai stop. Sdata kemudian m.id kemudian inline. Oh, salah. Ini bukan mid lagi ya, tapi judul gitu ya. Judul buku, sdata, kemudian m.pengarang buku, inline. Kemudian sdata lagi, dan seterusnya stop buku. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa inline. Oke. Setelah seperti ini seharusnya udah bisa ya, udah bisa kita bisa menyimpan apa yang kita tulis. Kita close dulu datanya, .close gitu ya, seperti ini. Oke, sebaiknya kita coba dulu gitu ya, coba dulu, dan kita juga perhatiin yang ada di, kita kecilin dulu yang ini, kecilin biar teman-teman juga bisa melihat penambahan file nanti yang ada di sini sesuai dengan nama yang telah kita berikan di dalam codingan ini. Berarti buku.txt seharusnya akan muncul ketika kita run. Nah, kita coba. Oke, ada error ya, jadi fstream. Oke, jadi kita perlu memanggil library-nya gitu ya, include. Nah, library ini yang udah disediakan oleh CodeBlocks atau min.gw-nya gitu ya, fstream. Oke, coba kita jalankan. Oh, jangan lupa titik koma. Oke, seperti ini. Coba kita input data buku 1. Input data buku, ID-nya 21, kemudian judul bukunya Rindu, kemudian pengarang bukunya Nasution, stop bukunya 92. Oke, tidak terjadi apa-apa. Apakah kita salah?
Kenapa tidak terjadi apa-apa? Oke, jadi kayaknya kita akan harus menambahkan iOS gitu ya, iOS.app gitu ya. Oke, coba kita close, ulang. Oke, program kita pilih fitur pertama, input data 21 Rindu Nasution saja ya, kemudian 45. Oke, mudah ya, teman-teman bisa lihat di sampingnya ada, teman-teman juga bisa buka. Ayo coba kita buka. Nah, ini tampilannya. Jadi ada 21 Rindu Nas dan 45. Oke, jadi seperti ini database-nya teman-teman. Oke, jadi untuk input data buku fitur pertama udah bisa kita jalankan gitu ya. Oke, untuk fitur selanjutnya akan ada di video berikutnya. Sekian.